pakai ya metodenya, yaitu ada bid, ada offer. Di sana nanti terjadi fluktuasi harga dan kesepakatan harga yang terus berubah-ubah gitu ya, sesuai di jam bursanya. Nah, keuntungan apa sih yang didapat oleh masyarakat kalau investasi di pasar modal? Next. Yang pertama, karena sebuah perusahaan harus berkembang, mereka butuh dana usaha. Nah, salah satunya caranya perusahaan dapat dana itu bisa dengan menerbitkan obligasi, kemudian menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Yang kedua, pasar modal juga bisa menjadi wahana investasi bagi masyarakat yang ingin invest di instrumen-instrumen keuangan. Kemudian manfaatnya juga menyebar kepemilikan perusahaan dan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta memiliki perusahaan. Next. Keterbukaan dan profesionalisme. Nah, kalau perusahaan go public, tentunya laporan keuangannya harus dirilis dan diketahui oleh para investor. Hal ini membuat perusahaan menjunjung profesionalisme agar tercipta iklim usaha yang sehat. Kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan, yakni memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, baik pelaku pasar, karyawan perusahaan, maupun juga investor seperti kita. Next. Struktur pasar modal. Nah, di bagian paling atas, ini saya ambil di SPM, level 1. Jadi yang paling atas itu ada Otoritas Jasa Keuangan, di mana di bawahnya ada KPI, BI, dan KSEI. Nah, keempat lembaga ini berhak untuk membuat peraturan yang mengikat bagi lembaga-lembaga di bawahnya. Ini ada perusahaan efek, lembaga penunjang, kemudian ada profesi penunjang, emiten, dan juga pemodal. Nah, kita bahas satu-satu nih. Next, ada OJK. Nah, OJK ini bertujuan untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, tugas OJK sendiri itu adalah mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain yang termasuk dalam IKNB atau industri keuangan non-bank. Nah, selanjutnya ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya BEI agar perdagangan efek di Indonesia bisa teratur, wajar, dan efisien. BEI ini juga wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan, serta bersama dengan OJK, mengembangkan pasar modal secara umum, dan bersama dengan Yayasan MUI, mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Next, ada KPI atau Lembaga Clearing dan Penjamin Efek Indonesia. Ini tujuannya menjamin penyelesaian transaksi bursa efek yang kita lakukan. Next, ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tujuannya menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian, next, nah, efek dan mekanisme perdagangan saham. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Berapa sih jumlah perusahaan yang melantai di BEI? Bak dong, itu ada 720, 334, 634, atau 724. Bisa jawab di kolom komentar ya. Banyak banget saham yang melantai, tinggal pilih. 734, 724. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 724. Udah ada yang bener ya? Mas Dedi bener, Mas Udin juga bener. Mas Udin salah deh, 734. Yang bener 724. Baru tadi aku cek di websitenya BI. Nah,
dari 724 saham itu, masing-masing nanti dibagi, ada berbagai macam kategori indeks yang telah dilakukan oleh BI. Nanti ada macam-macam. Nah, sekarang apa itu saham? Jadi ini udah familiar banget ya. Jadi saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan. Kita butuh bukti, ya ini bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi kalau kita punya saham suatu perusahaan, kita memiliki sebagian kecil kepemilikan dari perusahaan itu. Nah, gimana sih caranya kita memiliki klaim bukti kepemilikan itu? Caranya kita harus membeli sahamnya di pasar modal. Nah, minimal pembeliannya adalah 100 lembar saham atau 1 lot. Paling kecil. Nah, next ada konsep dasar saham. Konsep dasar saham. Nah, misal ini ada Pak Bejo ya, di kasusnya. Pak Bejo pengen punya bisnis bakso. Nah, tapi punya modal 8 juta. Punya modal 1 juta, padahal biayanya 8 juta. Nah, karena kurang 7 juta, Pak Bejo ini menawarkan sahamnya ke Mas Teddy, Mas Ilham, Mas Kupai. Nah, masing-masing semuanya berjumlah 7 orang, masing-masing nyumbang 1 juta. Nah, maka dari itu, setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Next, ada konsep kenaikan harga dan perdagangan saham. Nah, ternyata bisnis baksonya Pak Bejo ini 6 bulan kemudian udah buka berbagai cabang di daerah, di kota-kota besar, Surabaya, Semarang, Jogja, kayak gitu kan. Nah, nilai sahamnya yang tadi dibeli teman-teman itu berlipat 2 kali lipat dari total 8 juta, sekarang nilainya jadi 16 juta. Maka masing-masing orang yang awalnya 1 juta jadi 2 juta. Nah, Pak Bejo dan teman-teman tadi berkesempatan atau bisa juga menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya kepada orang lain. Next, ada indeks saham. Nah, instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Ini dibagi jadi 2 ya teman-teman, ada indeks sektoral dan non-sektoral. Kalau indeks sektoral tuh ada banyak banget, ada indeks harga saham gabungan, ada liquid 45, ada indeks saham syariah ISSI, ada JII, saham-saham yang liquid dan bagus, ada 30 kalau nggak salah, ada MBX, DBX, Kompas 100, dan lain sebagainya. Kemudian ada indeks sektoral, ada agrikultur, ada mining, ada consumer good, ada finance, manufaktur, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing sektoral ini biasanya kadang ada kecenderungan kalau satu sektor naik, teman-temannya juga ikut naik gitu. Biasanya ada kecenderungan kayak gitu. Nah, kemudian next ada biaya transaksi. Jadi ketika teman-teman mau beli saham, itu kita nggak cuma membayar biaya pembelian sahamnya, tapi ada biaya transaksi meliputi ada komisi broker, ini ada maksimal 1%. Tapi kalau nggak salah, belum tahu sih. Setauku tuh maksimal 0,5%. Itu udah paling mahal sih, jual dan beli. Kemudian juga ditambah ada PPN 10%. Terus ada transaksi dikenakan pajak, ini ada 0,1%. Kita langsung coba hitung-hitung aja ya. Next. Next slide. Nah, misalnya ada, bener ini. Misal ada saham A, harganya 5.000. Kemudian aku beli 2 lot kan. Berarti 2 dikalikan 100 lembar, dikalikan 5.000, berarti 1 juta. Kemudian ternyata
ada komisi broker juga sebesar 0,3% dari nilai transaksi. Jadi 0,3% dari 1 juta dapatnya 3.000. Kemudian ada PPN juga jatuhnya 300. Maka biaya adminnya total 3.300. Berarti untuk membeli saham A, aku harus mengeluarkan dana sebesar 1.003.300 rupiah. Kemudian kalau aku mau jual, misal harganya masih 5.000 ya, belum naik, belum turun. Jadi 2 lot kali 100 lembar kali 5.000 sama dengan 1 juta. Kemudian ada komisi broker 0,3%, jatuhnya 3.000, dan PPN 10% dari komisi, yakni jatuhnya 300. Kemudian kalau transaksi jual itu ditambah lagi PPh 0,1% dari nilai transaksi. Jadi kalau aku mau jual sahamnya, meskipun nilainya 1 juta, nilai yang aku terima sebesar 995.700. Gampang ya teman, pasti udah paham lah. Nah, next, ada fraksi harga. Jadi kalau kita mau beli saham itu nggak bisa mau beli HRME. HRME misal harganya 57 ya. Aku mau beli HRME harga 57,5. Nggak bisa, karena ada fraksinya. Yakni fraksi kelompok kerja di bawah 200, itu fraksi harganya 1. Kemudian fraksi harga 200 sampai 500, misal Elsa harganya 340, maka kalau nambah 1 tik harganya tadi berapa? Elsa misal 300 ya. Jadi tambah 1 tik 302 atau 304 dan seterusnya. Kemudian di fraksi harga 500 sampai 2000 itu fraksi harganya 5. Dan selanjutnya ada fraksi harga 2.000 sampai 5.000, fraksi harganya 10. Misal Antam harga 2.400, maka fraksi harga selanjutnya 2.410, 2.420, 2.430. Nggak bisa 2.325. Nah, karena fraksinya 10. Kemudian yang di atas 5.000 itu fraksi harganya 25. Misalnya ITMG. Misal ITMG harganya 11.000, maka fraksi harga atasnya 11.025, 11.050, dan seterusnya. Next. Nah, selain ada fraksi harga, kita juga mengenal auto rejection system. Nah, jadi karena adanya penjual dan pembeli, ada bid offer, di sana kan terjadi fluktuasi harga. Nah, cara BI agar mengurangi tingkat fluktuasi harga dengan menetapkan auto rejection atas dan auto rejection bawah. Atau kita sebut biasanya ARA atau ARB gitu ya. Nah, di harga acuan 50 sampai 200 itu ARA-nya di 35%. Jadi kalau misal saham-saham yang murah atau ya harganya segitu, maksimal 35%. Nggak bisa lebih. Dan kalau dia auto rejection bawah, maksimal 7%. Nggak bisa lebih jauh dari itu. Tapi kebijakannya kadang nggak diganti sih ya. Tapi yang saat ini berlaku seperti ini. Kemudian untuk di area harga 200 sampai 5.000, dia auto rejection atasnya beda lagi nih. Dia 25%. Jadi misal kalau Antam, meskipun harga nikelnya naik misal 20% atau berapa, harga saham Antam sendiri nggak bisa naik lebih dari 25%. Karena kena auto rejection atas. Kalau mau naik lagi, cicil lagi besoknya. Dari itu maksimal 25%. Kemudian kalau harga di atas 5.000, misalnya ada ITMG, meskipun harga call di Newcastle misal naik 21%, tapi sahamnya ITMG sendiri nggak bisa naik lebih dari 20%, karena ada aturan ini. Nah, kalau auto rejection bawahnya, semuanya sama ya, 7%. Minus 7%. Next. Udah selesai. Thank you. Makasih. Ini Mas Ilham mau langsung pertanyaan atau gimana? Ya, tanya-tanya dulu aja. Misal ada yang mau ditanyakan. Iya, misal aku nggak bisa, nanti Mas Ilham mau jawab. Ya, ya kalau aku bisa sih. Iya.
Silakan teman-teman. Halim mau nanya nggak, Lim? Balikin ke slide awal dong, Ham. Yang apa? Slide awal, Paul. Awal. Kak mau tanya dong, Kak. Slideshow. Itu tadi mau tanya Kak Maul, langsung tanya aja. Iya, Slideshow, Ham. Mau tak screenshot. Kak mau tanya ya? Yo, Boleh nggak? Monggo, Ted. jangan susah-susah ya. Oke. Makasih Mbak Maul. Mbak Boleh. Maul, gini Mbak Maul. Jadi kalau sepengalamanku ya di trading tuh, kalau saya trading di saham-saham terliner, itu ada saham yang di ARB-in berturut-turut. Itu enggak disuspensi, tapi kadang-kadang saham-saham yang di second liner kalau di ARB-in berturut-turut itu biasanya kena suspend. Nah, tahu nggak Mbak Maul tentang kebijakan suspend? Gitu. Suspend ya. Aku ini malah baru ngeh kalau ARB ternyata bisa disuspend ya. Taunya yang ini doang, Bisa. ARA doang. Itu benar. Nanti siapa sih nanti tak jawab. Nanti. Wih. Sebut aku dulu ya. Iya. Film si orang berusaha. Ya gitu, setauku kemarin mungkin aku aktif transaksi tuh sekitar 5 bulan lalu ya, waktu zamannya hype saham farmasi, KF Inaf dan lain-lain, kemudian pas zamannya BRIS juga waktu itu atau Fire, saham-saham Fire, batubara, itu ketika dia naik dan berturut-turut selama beberapa hari, mereka kena suspend. Tapi uniknya meskipun kena suspend, habis dibuka suspendnya, besoknya naiknya juga masih luar biasa gitu, masih dapat 20%-an. Dan itu masih berlangsung 3 hari sampai akhirnya nanti tiba-tiba pas pasar terlalu optimis, tiba-tiba besoknya belum langsung ARB dan nggak dikasih kesempatan keluar. Nah, kalau untuk ARB di suspend mungkin Mas Ilham kali ya, monggo Mas. Kurang tahu aku. Aku juga nggak tahu sih. Suaraku kedengeran nggak ya? Dengar. Jelas kok. Ya ini loh kan ada tadi udah jelasin tujuan dari BEI ya. Ini kan kita diskusi ya kita ya. Di sini kan bertujuan agar perdagangan efek di Indonesia teratur, wajar dan efisien. Nah itu memang benar. Nanti kita akan mengkomparnya di materinya Udin selanjutnya. Jadi bedanya saham dan juga instrumen lain, nah, itu nanti dijelaskan Udin. Cuman di sini yang ingin tak tekankan ya, di saham itu untuk BEI punya divisi kewajaran harga. Divisi apa? Intinya ada divisi kewajaran harga atau divisi kajian harga. Jadi itu tupoksinya itu untuk apa? Divisi CM. Lanjut. Oh ya, intinya di BEI itu punya divisi untuk mengawasi harga itu. Nah, itu terjadi ketidakwajaran itu ada standarnya masing-masing. Nah, yang ingin tak sampaikan itu dalam perdagangan itu rawan yang namanya adalah tipu-tipu. Nah, emang perdagangan itu kan tipu-tipu ya. Anjay. Nah, itu kan kalau kita berdagang, misal sekarang kenyataannya di pasar, nggak usah di saham ya, itu harga cabai lebih mahal daripada harga gorengannya. Katanya begitu. Jadi cabai sekarang kan sampai 150.000 dan sebagainya. Kenapa bisa harganya mahal seperti itu? Aku juga nggak tahu. Itu per kilonya segitu. Padahal saya beli gorengan tuh. Apa banget sih? Nah ya itu. Apa banget. Kan kalau konsepnya kita jual beli itu kita mau beli semahal-mahalnya itu nggak masalah asal kita bisa jual lebih mahal lagi. Bukan terbalik ya, kita buy low sell high, bukan buy high sell low. Nah, kita boncos malah. Nah itu juga terjadi di saham. Tapi di saham ini ada yang istilahnya mengawasi, yaitu Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Nah, ini OJK ini yang Bursa Efek Indonesia yang ngawasi ini ada berbagai kajian masing-masing. Contoh, saat saham IPO itu
melantai kan, mesti harganya tuh arah berkali-kali. Terus saat udah sampai di atas, nanti akan ARB gitu. Nah itu kita kalau mau cari untung sebagai trader nggak masalah, cuman apakah harga itu mencerminkan performa perusahaan itu. Nah yang ingin ditekankan BI itu adalah itu. Harga yang terjadi di pasar sekunder atau bursa efek itu mencerminkan kinerjanya perusahaan. Nah, itu yang ingin ditekankan BI sejak awal. Tupoksinya seperti itu. Makanya berbagai kebijakan termasuk menghilangkan kode broker dan sebagainya itu ya. Nah, itu kan mungkin kalau kita bisa baca bandarmologi misal, itu kan kita malah dirugikan karena kita bisa copet-copet lah istilahnya. Cuman nanti kalau itu ditutup, pasti ada kebijakan lebih lanjut untuk meminimalisir tindakan tipu-tipu harga itu. Jadi emang bedanya di situ sih saham. Ada pengawasannya itu lebih ketat. Kita mau gerak dikit nanti dikira TPPU atau tindak pidana pencucian uang, tindak pidana manipulasi harga dan sebagainya. Nah itu yang di saham itu nggak enaknya seperti itu karena kita istilahnya nggak bebas perdagangannya. Beda lagi kalau di tempat-tempat lain ya, misal kripto dan sebagainya nanti akan jelas tahu mungkin lah untuk lebih tepatnya. Nah itu yang ada di pasar modal seperti itu. Jadi, itu sih kenapa third-liner itu kadang sering suspend, tapi second liner gimana tadi third liner jarang suspend atau gimana tadi kan yang sering suspend Jadi itu bilang kok third liner sering ARB tapi jarang disuspend, tapi second liner ARB baru beberapa kali kok kesuspend. nah itu tadi karena tadi tujuan BI itu mencerminkan harga yang ada di pasar sekunder itu dengan performa perusahaan itu. Jadi tidak ada tipu-tipu lah. Misal kita beli BCA harganya 3 juta tuh worth it enggak sih sama kinerja perusahaannya. Misal kita beli perusahaan apa sih namanya? Jago atau apa Jago ya? Bang Jago apa tuh Arto. Di harga 1 juta itu worth it enggak sih? Nah, itulah yang jadi pertimbangan BI. Kenapa ada perusahaan disuspend, kenapa perusahaan tidak. Nah, itu kadang tuh kita tuh melihat hanya dari kacamata kita sendiri gitu loh. Kita nggak tahu performa perusahaannya seperti apa, tapi langsung aja perusahaan itu naik apa-apa tuh, wah ini kita bersyukur lah sama BI istilahnya. Tapi padahal BI itu kajiannya itu dalam banget. Jadi istilahnya itu tujuannya. Biar performa perusahaan dan juga harga yang terjadi di pasar tuh sama itu tujuannya. Kenapa yang itu sih jawabannya kalau dari aku. Mungkin yang lain mau nambahin. Mau nanya berarti cara nggak langsung tadi kan kamu jelasin gitu. Berarti karena habis berkali-kali dia kesuspend tuh berarti itu sedang kembali ke harga yang seharusnya gitu, third liner itu. Kenapa dia harga berkali-kali nggak suspend karena dia sedang gitu. Ya ibaratnya cabai sekarang 150.000, terus nanti balik lagi ke misal sekilonya 20.000 kan ya palahan nih gitu. Memang harganya segitu. Yang harus disuspend terusnya naiknya. Cuman kadang naiknya tuh malah jarang-jarang ada suspend. Ya walaupun ada suspend, cuman udah disuspend, unsuspend naik lagi. Yang ditanyakan tadi sih, kenapa harus unsuspend naik lagi. Nah kadang seperti itu. Itu yang jadi pertimbangan BI. Karena ada divisi apa sih namanya, aku lupa divisinya. Cuman tupoksinya itu tuh untuk mengawasi harga yang ada di pasar modal itu. Jadi kalau ini enggak wajar, itu minimal ada teguran. Kalau enggak, nanti ada pen. Itu sih. Iya. Oke. Tapi aku mau nanya deh, kan yang pas hybridnya beri sama Antam itu loh, kan naiknya kenceng banget tuh. Kenapa nggak ada peringatan UMA ya di situ? Biasanya kan BI ngeluarin itu peringatan unusual market activity. Apakah mentang-mentang BUMN? Nah, Antam sama BIS ya ini ya, itu aku sendiri juga agak seuzon karena saat naik sampai 3.000 itu gimana ya? Aku sendiri nggak mau ada peringatan, nggak mau beli saham itu karena ini kayak yang ngepom-pom juga CNBC gitu loh, kan kayak apa namanya
clickbait-nya itu lebih banget gitu kan, kadang pas clickbait-nya lebih Iya, itu naiknya bener. tinggi banget, tapi pas FYI clickbait-nya juga kantornya lebih CNBC kan di dalam negatif IDX. turun gitu. Gimana Pak? FYI kantornya CNBC ada di dalam kantor IDX. Iya kali ya. Jadi aku Benar-benar pas beda kemarin sih. aja sama KSPM melihat loh, ternyata di dalam. Pantas dia berita market cepat banget ternyata. Ya itu sih untuk nanti Terus kita aku belajar kemarin yang tentang agak bingung tuh yang berita antam sih. Biasanya kan BI ngeluarin itu loh unusual market activity dulu benar kan Uma. dari suspend. Nah itu UMA aja nggak ada loh. Yaudah dibiarin loh. Karena aku juga sepakat kalau itu Uma, karena nggak mencerminkan perusahaan banget gitu. Lebih banget. Antam dividen cuma 300 perak, harganya berapa? 240. 240.000, dividen 300 perak. 1.200 kayaknya. Kenapa bisa semahal itu? Dan kita beli pun masih bisa lebih mahal lagi, dijual lebih mahal lagi gitu loh. Masih bisa cari untung untuk jual selanjutnya. Nah itu Mungkin gara-gara market. gimana Elin? Mungkin gara-gara sejalan sama marketnya lagi bullish. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi. Itu kan bisa seberapa jadi minggu suruh itu kan, jadi penopang market. iya, bullish terus gitu kan, jadi kayak nutupin aja gitu. Nggak cuma dia doang yang naiknya, jadi nggak mau menghalangi recovery maksudnya. kemudian kalau dia ARB berminggu-minggu juga nggak disuspend juga kan, karena kan memang dibiarin aja gitu. Juga ya, berarti ya. Iya, tergantung marketnya juga. Mau tanya enak nih kalau dong. ada sesuatu tapi nggak ada. Boleh gak? Gimana Ted? Mas Tanya ke Rinaldi. Maulida. Tanya ke Maulida ya. Ya. Karena pembicaranya Maulida bukan saya. Iya, silakan. Hari ini cantik banget. Ampret. Nggak denger. Ampret. Mbak Maulida cantiknya tiap hari ya, nggak hari ini tok. Perganas berguru kalau ya, Pak. Anjir, perganas sih. Mau nanya apa, Ted? Ini Mbak Maul, kalau kamu pernah nyangkut nggak di ARB-in gitu? Nah, itu tuh nyangkut di hatiku. Nyangkut di hatinya Mas Ilham tuh. Nah, itu kan kita mau jual tuh. Walaupun kita antrinya pagi-pagi misal, kok nggak bisa dapat harga, tetap nggak bisa keluar gitu. Itu apakah yang diutamain itu broker-broker khusus gitu? Kita kan pakai broker ya retail lah kayak gitu. Apakah ada kekhususan buat broker-broker tertentu untuk menjalankan mereka dulu barangnya biar habis gitu? Tahu nggak, Mbak? Pernah dengar kayak gitu. Jadi misal kalau saham yang kita beli ARB itu, tapi tergantung dulu sih kita ngejualnya di harga berapa. Kalau jualnya di harga yang tinggi ya nggak ada yang beli, otomatis nggak kena dong. Nah, misal terus, udah hajar kiri, tapi tetap aja nggak bisa dapat kejual gitu, walaupun kita antrinya udah pagi-pagi. Gimana itu? Iya. Soal itu sih aku kurang tahu ya, cuma pernah kayak baca-baca gitu, ada beberapa broker, dan broker itu kayaknya apa ya, bukan Mirai, bukan Indo Premier sih, kayak dia tuh kalau kita nginput di situ kayak otomatis tuh antrian kita tuh di awal-awal gitu. Samuel Sekuritas apa ya? Nah, kayak pernah baca gitu, jadi nggak tahu juga ya, tapi kayaknya ada kemungkinan bahwa broker-broker tertentu tuh dapat ini antrian duluan kayak gitu. Itu sih ada tanggapan nggak dari teman-teman? Nggak tahu kalau itu, aku angkat tangan deh. Ini kayak di WPPE sih, aku punya videonya kan kalau mau tahu. Gimana Mas, coba ceritain Mas. Kalau masih ingat. Kamu udah buka belum yang tak share kemarin? Belum semua tak pelajari Mas. Oh, bentar, ini internetku agak nggak stabil. Tapi dengerin suaraku ya. Gini, jadi
terbentuknya harga di pasar sekunder itu mengatur dua aspek, time priority sama price priority kalau nggak salah. Time priority, price priority sama harga apa jumlah. Jadi saat kamu jual harga 100 perak, saham apalah 100 harganya, satu lot, sama ada yang jual harga di harga 98, tapi itu 1000 lot, kamu akan antrenya ya setelah 1000 lot itu laku, baru di antreanmu. Itu di videonya WPPE nanti tak kasih ada. Jadi bagaimana terbentuknya harga itu ada dan offer terbaik, nanti terbentuklah harga itu. Nah, kadang itu terjadi seperti ini. Dia ngebid sendiri, offer sendiri gitu loh. Ya, jadi dia yang jual, dia yang beli. Dia yang jual, dia yang beli. Sampai harganya naik. Atau malah turun. Nah, kadang ada seperti itu. Tapi untuk kayak tadi kan kayak broker apa yang mungkin kayak didahulukan, itu spekulan sih sebenarnya. Secara teori itu karena ada jumlah apa sih namanya prioritinya tuh pokoknya jumlah yang banyak sama harga terbaiknya itu yang didahulukan di sistemnya BI yang namanya CATS atau CATS. Nah, itu yang didahulukan jumlahnya yang paling banyak dan juga harganya yang terbaik. Nah, itu didahulukan. Makanya kadang kalau kita jual di harga yang beli di harga rendah, kita harus antri. Jual di harga tinggi, kita juga harus antri. Nah, makanya yang didahulukan adalah dan offer terbaik di level harga itu. Nanti tak lihatin videonya. Cuman kalau tadi untuk sekuritas, ya mungkin itu isu atau apa yang berkembang ya di masyarakat. Cuman secara teori begitu. Jadi kalau Kayaknya enggak deh. Gimana? Pai? Enggak, maksudnya yang masalah broker tuh kayaknya enggak deh. Soalnya kan enggak sih. Enggak fair maksudnya kalau kayak gitu. Kita mentah pakai salah satu broker terus bisa duluan. Mas, dulu tuh aku baca postingannya influencer, lupa kan, saham Kreatif kalau ya nggak salah. bacanya ya. Itu loh Bebo. Siapa sih nama akunnya Bebo? Dia tuh bilang kalau ada sekuritas yang seolah-olah tuh kayak kalau kita beli di mungkin jam 12 atau jam 6, dia tuh kayak kecenderungannya dapat aja gitu, dapat sahamnya atau kejual sahamnya kayak gitu. Tahu itu, menurutku kalau nggak salah tuh beberapa sekuritas juga kan aku pakai RHB juga ya. Itu kalau nggak salah jam 12 malam hari ini kamu nginput buat besok tuh bisa. Jadi kemungkinan kalau kamu nginput ini kan maksudnya bid pertama ya, orang pertama mungkin yang ngebid. Jadi ya kemungkinan dapatnya lebih besar. Mungkin maksudnya gitu. Nggak tahu sih. Tapi atau mungkin tadi belum jam bursa kamu atau mungkin emang nggak ada yang mau beli, Ted. Bisa jadi kayak dia yang jual, dia sendiri yang beli gitu, yang tak ceritain tadi. Kadang ada. Tapi kalau gitu maksudnya perdagangan semua. Ya, karena memang pasar kan tempatnya perdagangan semua, makanya kita harus minimal tahu fundamental biar enggak ditipu-tipu tadi. Kalau teknikal mungkin Antam kan sekarang lagi murah ya kalau secara teknikal bisa jadi seperti itu. Cuman secara fundamental pun sepertinya udah mahal banget menurutku ya. Timer on. Antamku tuh nggak mau masuk sih. Kayaknya dulu sempat 200%, terus sekarang tinggal 94 deh. Karena aku nggak tahu. Tak biarin doang. Ya, nggak apa-apa. Halo Mas Rin. Halo Mas Rin, ada apa? Mas Rin Adi. Sepuh kita. Silakan Mas Rin, ada Mas Rin yang ingin pesan. Memberikan insight, ini kita tuh perlu. Kayaknya perlu sih. Mas Rin open mic. Karena kita belum cukup pengalaman seperti Mas Rin. Mas, kurang kencang suaranya. Memang aku di pinggir jalan. Iya. Acara. Udah kelihatan rambutku kan. Gimana Mas? Kelihatan maskernya biru. Oke teman-teman. Gimana? Thank you. Terima kasih telah menyediakan waktu. Bahas mengenai apa ya ini ya tadi ya? Pasar modal pengenalan bursa efek, Mas.
Wah, pengenalan bursa efek. Harusnya sama anggota direksi Ya, pasar kalau mau modal sih tahu yang tepatnya pasar benar-benar. modal efek. Ya, tadi aku sedikit menyimak sekitar sudah 15 menitan kayaknya ada di Zoom ini. Ya benar tadi jawaban dari Mas Ilham mengenai transaksi saham itu ya berdasarkan time priority and price priority, itu intinya itu aja sih. Soalnya ini pertanyaan sudah pernah ditanyakan di komunitas kami, kebetulan logonya ada di akunku ini. Pas itu ada Pak Hamdi Asyarba ini, beliau ya nama akunku lah. Kebetulan beliau kan juga yang mengisi kebetulan pada waktu itu Pak Hamdi Asyarba ini mantan Direktur Perdagangan. Ya jadi skemanya seperti itu. Skemanya siapa yang paling cepat untuk menginput, terus price-nya kebetulan juga bisa bertemu antara penawaran beli dan penawaran jual, yaitu yang paling bisa dapat. Kayak gitu. Ringkasnya kayak gitu. Ya mengenai IT juga itu juga bisa dipertimbangkan sih. Cuman ya tetap aja yang namanya price priority dan time priority itu yang paling utama. Itu sih. Makasih Mas Rey. Kalau masalah perdagangan semu atau apa ya, maksudnya di pasar manapun itu pasti ada yang namanya perdagangan semu. Bahkan di pasar reguler pun atau di pasar tradisional pun itu kan ada. Cuman kan kita nggak ke arah situ kan. Maksudnya kita ke arah ya pasar yang normal-normal aja. Oke, itu ada oknum yang main seperti itu. Ya wes, kita berarti kalau misalnya di pasar semu itu misalnya ya yang diperdagangkan itu barang yang tidak barang yang tidak populer. Misalnya sebuah kapur barus teman-teman tahu ya, kapur barus itu kan atau mungkin lampion ketika mau teman-teman mau Imlek itu rame pas mau Imlek, tapi kalau mau Idul Fitri pasti itu nggak kebeli seperti itu, pasti itu kan agak sepi seperti itu. Yang paling pasti rame ya, yang pasti rame ya kayak beras, kayak minyak goreng ya, kebutuhan umum, dan itu kita bisa ibaratkan itu saham-saham blue chip seperti itu. Nah, terus kenapa saham-saham yang mungkin top liner atau blue chip atau apapun itu kenapa kok dia itu enggak, aku buka masker sumpah ngomongku kangelan. Buka aja Mas. Malu tapi aku enggak jadi. Iya, kenapa kok saham-saham top liner itu kok jarang di tadi apa sih pertanyaannya sih, UMA atau apa itu? Iya itu Mas, kenapa kayak Bris Antam itu kan naik. Tadi pertanyaannya kemana? Tapi kok enggak? Pertanyaan tuh gini, saham top liner sering kena ARB berkali-kali kok nggak disuspend, tapi second liner baru ARB beberapa kali kok kena suspend. Ya, salah satu pertimbangannya adalah likuiditas itu kuncinya. Salah satu pertimbangannya adalah likuiditas. Di situ ada penawaran beli dan penawaran jual yang lumayan banyak. Terus juga barang yang tersedia di pasar juga banyak. Artinya saham yang tersedia di pasar juga banyak. Itu pertimbangannya. Itu. Jadi kalau transaksi yang liquid pasti untuk UMA itu agak lama. Karena itu juga pertimbangannya dari likuiditas dan ketersediaan harga. Itu. Berarti kena suspend itu karena udah nggak liquid gitu ya Mas, terus disuspend. Bisa jadi, iya ada beberapa skema sih, ada beberapa skema. Kalau untuk masalah suspensi, untuk masalah UMA itu memang kayak perhitungan rumusnya itu nggak disampaikan ke publik, hanya bursa efek yang punya itu, punya formulasinya. Ini juga pertanyaan sudah pernah disampaikan ke ini Pak Hamdi dan jawabannya seperti itu. Ini aku hanya menyampaikan dari beliau seperti itu. Terima kasih Mas Rin. Mantap. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Sangat super. Super sekali. Terima kasih Mas Rin. Ini kalau nggak ada, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Jadi ya, yang membedakan kayak saham dan juga tempat lain yang diawasi Bapak itu apa? Jadi mungkin saham itu lebih perdagangannya tuh diawasi benar-benar gitu loh. Jadi kalau mau tipu-tipu atau perdagangan semua tuh ada yang ngawasi. Mungkin kalau yang lain tuh
yang sehari naik 100% terus turunnya 200%, ya bisa saja. Mungkin BNP. saya sapa dulu untuk Udin. Gimana, Din? Sudah siap? Ya, insya Allah siap, Mas. Bentar. Ya, nah, tak stop share dulu. Ini aku on cam juga nggak, Mas? Ya, Oh biar iya, jelas lebih sih. Biar lebih biar afdol. lebih kelihatan gantengnya kayak Mbak Maul gitu, on cam aja sih. Mbak Maul ganteng malahan nih, ya Allah. Oh, enggak, kamunya. Kalau Mbak Maul ya jelas cuantik. Yo enggak, Ted. Pergenes kita, Ted. Oke. Ganti nama divisi aja. Divisi pergenes. Divisi pergenes. Ya ampun, Teddy. Udin, kamu kayak ini. Kayak ini, Pak Seo-jun. Ini bentuknya tumben bener, biasanya kayak gini. Siapa ya kelihatannya? Ini ada yang siapa ya? Karena kita pergenes sambil nunggu materinya lagi muter-muter. Nyapa dulu, Halo Farah, gimana kabarnya Farah? Baik, Mas. Nah, baik. Dapat salam dari Mas Kukai. Oh ya, waalaikumsalam. Terus yang lain ada Faris gimana? Faris Andrian, ini paling muda nih, jangan dinakalin ya. Halo Mas, baik Mas, baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini udah Yang paling muda itu Faris, bukan Arga. Oh iya, Faris sama Arga ya, nggak tahu sih. Aku semester 2 Mas. Faris tahun berapa? Arga malah belum masuk kuliah. Gimana Mas? Lanjut. Ya, Din. Udah belum, Din? Aku di Mas Ilham. Benar. Nih, ada nih. Ya, apa lagi ya? Ya udah, jadi materinya. Udah kelihatan Apa belum tak ya? share aja, Mas? Udah ini udah kelihatan belum ya? Udah. Kok kayak materi pernah lihat? Oke, siap. Ini kita langsung saja ke pembicara kedua, dan terima kasih untuk pembicara pertama, yaitu Mbak Maulida Ridani yang luar biasa sekali. Kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu Muhammad Nur Samsudin. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Mbak Maulida untuk materi sebelumnya. Di sini aku Muhammad Nur Samsudin, biasa dipanggil Udin, akan memberikan materi untuk nantinya kita diskusi bareng, bukan untuk sekedar kayak ngasih tahu aja, tapi kita nanti coba untuk diskusi bareng karena aku juga masih belajar di sini mengenai instrumen investasi selain saham. Next, Mas. Nah, jadi aku memilih, sebenarnya ada banyak jenis-jenis investasi selain saham, cuman aku ambil 4 ini aja yang sekiranya untuk aku bahas, dan nomor 3 dan nomor 4 itu bakal lebih spesifik buat yang ini, dan bakal jadi bahan diskusi nanti. Next, Mas. Oke, yang pertama ada emas atau gold, itu ada 2 jenis, perhiasan dan juga emas logam mulia. Ya, ini yang bentuk awan itu buat pengertian emas secara umumnya, yang mungkin dulu anak IPA bisa mengulang lagi memorinya. Untuk emas sendiri yang digunakan untuk investasi, tentu saja emas logam mulia. Nah, itu emas logam mulia itu biasanya dibedakan dari emas perhiasan, dan logam mulia dibedakan dari satu bentuk. Untuk perhiasan ya bentuknya bermacam-macam, bisa anting, gelang, terus kalung, dan sejenisnya. Kalau untuk logam mulia biasanya bentuknya batang atau keping koin, seperti itu. Untuk kadar kemurniannya, emas perhiasan biasanya sangat jarang yang 24 karat karena dicampur dengan logam lain. Kalau untuk yang logam mulia
24 karat itu sekitar 99,99%. Untuk ongkos pembuatan logam mulia hampir 0%. Kalau untuk perhiasan ya 10-20%. Nah, untuk harga buyback-nya, untuk yang logam mulia itu memang harganya akan berbeda dengan harga beli. Inilah alasan mengapa emas jadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer sebelum mungkin nge-hype-nya saham kayak gitu ya. Orang-orang zaman dulu kan lebih suka emas atau logam mulia ini gitu. Ya, lanjut Mas. Nah, ini untuk harga yang tabel ini harga emas hari ini, dan untuk yang grafik ini adalah kenaikan harga emas selama kurang lebih 10 tahun. Ya, bisa dilihat bahwa orang-orang di tahun 2020 sampai 2021 sadar bahwa emas itu berharga. Ya, karena sebelumnya emas naiknya cuma dikit-dikit aja. Dari 2019 ke 2021 kenaikannya cukup signifikan, jadi bisa dibilang emas itu salah satu instrumen yang menjanjikan untuk arah untuk ke depan. Next, Mas. Iya. Yang kedua ada reksadana. Bahkan wadah yang digunakan untuk dana dari para pemodal untuk nanti investasi ke portfolio investasi. Ini suara aku gimana kan? Putus-putus dikit. Dengeran tapi putus-putus. Oke, berarti aja. Yang ada reksadana sendiri, ada keuntungan dan juga resiko yang harus dihadapi. Tentunya setiap reksadana ada resiko untungnya. Untuk reksadana sendiri, modalnya itu tidak perlu besar, dan itu nanti bisa didiversifikasi dalam efek untuk berkecil risiko. Jadi kayak dibagi-bagi. Mungkin teman-teman juga yang sudah investasi di reksadana paham hal keuntungannya. Dan yang paling utama itu waktu, karena kita nggak mengecek, ibaratnya kita nggak mikirin portofolio kita sendirian, ada manajer investasi yang bantuin. Lalu untuk resikonya, yang pertama kurangi nilai unit penyertaan. Itu seperti itu harga efek yang kita ada di portofolio itu sendiri. Lalu yang kedua ada likuiditas. Kalau misalkan manajer investasi belum memiliki uang mencairkan dananya, itu cukup sulit untuk reksadana. Terus yang terakhir, resiko wan prestasi. Itu ketika asuransi, perusahaan asuransi tidak membayarkan ganti rugi atau tidak membayarkan ganti rugi untuk pertanggungjawaban dari uang yang diinvestasikan di dana. Aku sendiri tidak begitu paham dengan mekanismenya, cuman sepertinya ini salah satu instrumen investasi yang cukup aman, karena ya terhadap manajer investasinya seperti itu. Oke, next Mas. Nextnya atau falas atau valuta asing. Dan ini perdagangan seperti misalkan dolar dengan yen, dolar dengan pound sterling, seperti itu. Fungsi dari forex atau falas itu, yang pertama untuk perdagangan nasional, yang kedua untuk kegiatan turisme, lalu yang ketiga ada investasi. Nah, dalam forex ini terdapat
tiga sistem kurs ya. Yang pertama ada bebas. Jadi ibaratnya itu ini pure di permintaan pasar, dari supply dan demand pasar. Kurs misalkan kurs dolar dan juga rupiah di pasar itu mengalami kenaikan penurunan sampai di harga misalkan 14.000. Nah, itu tidak ada pertengahan dari pemerintah, misal seperti itu. Lalu yang kedua ada kurs tetap. Nah, kurs tetap ini misalkan tak uang asing, mungkin yen dolar, pemerintah menetapkan untuk harga sekian. Itu nggak akan berubah karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cuman untuk di pasar forex sendiri, harganya masih bisa floating naik turun kayak gitu. Lalu yang terakhir ada kendali auto control. Biasanya kalau yang ini sistem kurs untuk kegiatan ekspor impor seperti itu. Ya, next Mas. Nah, ini mungkin teman-teman tanya bahwa forex itu cocok untuk investasi. Ya, yang pertama ada keuntungannya bisa dilihat terdapat 4 keuntungan, ROI-nya cukup tinggi, bisa menggunakan modal yang kecil, bahkan $1 artinya 14-15 ribu. Likuiditasnya tinggi, bisa dicairkan ke bentuk misalkan dari dolar lalu cairkan ke rupiah dengan cepat, cuman dalam bentuk bukan uang asli tapi uang digital kayak saldo gitu. Yang terakhir bisa lebih mandiri untuk melakukan investasi seperti itu. Lalu untuk resikonya ya 2 kali lipat dari keuntungannya. Yang pertama gejolak yang ya terkadang bisa kayak tinggi sekali. Lalu pergerakan suku bunga, terkadang pergerakan suku bunga dari suatu negara mempengaruhi harga di pasar forex itu sendiri. Lalu likuiditas ketika sedang rendah itu akan sulit untuk dicairkan. Yang keempat, karena ini menggunakan sistem yang online, jadi terkadang kegagalan menjadi salah satu kendala dalam melakukan investasi di forex sendiri. Yang kelima ada volatilitas, yaitu harga bisa sangat ekstrim. Yang keenam ada leverage. Leverage itu bisa dibilang kita melakukan transaksi dengan trading gitu. Broker. Jadi kadang misalkan pinjaman gitu tahu kayak kita melakukan pinjaman ke broker untuk nantinya kita bisa membayarnya itu nggak langsung full kayak itu bisa secara cicilan. Setahuku seperti ya mungkin teman-teman ada yang sudah pernah trading di forex dan mungkin bisa paham mengenai leverage ini. Lalu yang ketujuh ada broker forex. Tentu saja broker forex ini ada plus ada minusnya ya. Untuk plusnya sendiri kadang ada yang menyediakan layanan atau fitur yang sangat mendukung. Cuman biasanya dengan fitur-fitur yang mendukung seperti itu tidak menutup kemungkinan mereka meminta fee yang cukup besar. Namanya broker pasti juga ingin untung dari transaksi yang kita buat. Lalu yang kedelapan, resikonya adalah ketika kita tidak memiliki trade mindset. Kita begitu masuk ke pasar forex, lihat harga yang naik turun tinggi, kaget. Gitu. Kita yang tadinya pengen target di sini, kita sudah analis ini, ternyata meleset sedikit, kita langsung takut untuk melakukan investasi lagi seperti itu. Jadi untuk forex ini sendiri, kalau memang tidak untuk digunakan untuk investasi jangka panjang, itu tidak disarankan di berbagai website manapun. Seperti itu. Ini hanya untuk mungkin trading harian atau mingguan, itu kurang seperti itu. Karena kalau investasinya jangka panjang, kita tidak tahu kurs mata uang nanti akan bergerak berapa kali tinggi atau lebih rendah, dan itu sangat tidak disarankan.
di beberapa website. Ini Mas putus-putus nggak? Nggak, ini putus. Masih, Mas. Masih putus-putus. Oke. Coba kameranya dimatiin aja. Ini tak stop dulu ya. Coba kamera. Oke. Oh iya benar kameranya. Masih putus-putus nggak, Mas? Lebih lancar. Lancar, Om. Oke. Ya, tadi untuk forex sendiri aku ulangin ya, tidak untuk investasi jangka panjang ya, karena itu tadi banyak resikonya dan memang misalkan kita tidak siap dengan resiko tersebut sangat tidak disarankan, bahkan website menyebutkan untuk sebagai trading atau mingguan aja kayak gitu. Oke, next Mas. Ya, yang terakhir ada cryptocurrency atau mata uang digital. Mata uang ini kurang lebih udah dibuat itu sebenarnya dari lama, dari tahun 90-an. Cuman baru mungkin orang-orang dengar dan kebetulan internet dan juga dunia digital sudah maju di 10 tahun terakhir, seperti itu. Contoh kripto sendiri ada Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan yang pasti Bitcoin kayak gitu. Jumlah kripto yang ada di seluruh dunia, jenis koinnya, itu kurang lebih ada 1000. Ini keunggulan kalau misalkan kita mau investasi di kripto. Yang pertama, potensi kenaikannya tinggi karena belum banyak orang yang investasi di sini. Tidak sebanyak orang yang investasi di pasar modal ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, adanya teknologi blockchain. Jadi, blockchain ini membatasi yang namanya kayak misalkan kita kadang berpikir mata uang digital bisa di-copy, bisa dibuat tiruannya, palsuannya untuk nanti dijual lagi. Gitu. Teknologi blockchain itu menghalangi hal tersebut gitu. Jadi misalkan ada koin, dia cuma 1000 dari keluarnya itu memang ada 1000 koin dan itu nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Kayak gitu kurang lebih. Nah, terus yang ketiga keamanan data pribadi ini juga sama pakai teknologi dari blockchain ini. Jadi data pribadi kita akan aman, tidak tersebar meskipun menggunakan perangkat digital kayak gitu kurang lebih. Ya, lanjut Mas. Nah untuk resiko, ini resiko di Indonesia sendiri ya. Yang pertama ada resiko pelanggaran hukum. Meskipun transaksi di Bitcoin atau kripto di Indonesia sudah diatur oleh Bapepti, cuman masih ada kontroversi kalau misalkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk transaksi itu masih belum dibolehkan gitu. Yang kedua ada volatilitas tinggi, ya contohnya ada di kotak abu-abu itu tahun 2020 Bitcoin meningkat 354% harganya. Gitu. Jadi kita nyimpan uang 1 juta di Bitcoin, kita tinggal 1 tahun uangnya jadi 354 juta. Sangat luar biasa. Yang ketiga sulit memprediksi nilai mata uang ke depannya. Nilai mata uang digital itu jumlahnya kurang lebih tadi ada 1000. Kita nggak bisa memprediksi nih mana yang akan naik, mana yang akan turun gitu. Mau menganalisis secara fundamental atau teknikal sepertinya cukup sulit meskipun memang bisa dilakukan. Tapi di beberapa kasus seperti misalkan Elon Musk, dia mengeluarkan tweet soal koin apa dan pada keesokan harinya koin itu naik melambung tinggi gitu. Itu benar-benar sesuatu yang cukup sulit untuk dianalisis. Terus yang keempat adanya karena kita pakai transaksi Bitcoin itu menggunakan e-wallet, kadang mungkin minor-minor seperti lupa password, lupa email, atau e-walletnya lagi error, atau mungkin memang sudah di-ban tidak ada di negara kita. Jadi itu akan menjadi kesulitan tersendiri kalau kita investasi di cryptocurrency. Gitu. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan.
Mungkin bisa diskusi aja, kayaknya lebih asik. Sekian, makasih. Aku kembalikan lagi ke Mas Ilham. Oke, terima kasih Udin. Langsung aja, ini ada pertanyaan dari Arga. Arga mau langsung tanya langsung apa tak bacain? Tanya langsung aja deh biar ada feedback interaksi keduanya. Oke. Tanya langsung aja. Tadi kan di yang tab keuntungan kerugian itu kan leverage itu kan masuk kerugian ya. Nah, itu kok masuk kerugian kenapa ya? Oke. Kalau yang forex tadi ya? Ya. Jadi kan aku baca-baca gitu, leverage itu masuk ke, bentar, aku lupa tadi websitenya. Dia itu masuk ke kekurangan karena, sebentar. Aku nggak paham juga kenapa leverage juga masuk di kekurangan gitu loh. Ini leverage yang dimaksud tuh Cuma gimana sih maksudnya? Kita kurang duit terus kayak margin gitu. kayak misalkan kita punya modal $25, Mas. Nah, kita maksimal belinya itu cuman $1.250. Nah, itu kalau misalkan kita pakai yang kayak pilihan-pilihan gitu sih, Mas. Iya. Kita pakai yang misalkan aku agak bingung juga, Mas. Kayak modelnya itu kayak paket gitu loh, Mas. Jadi kita ambil paket yang A, modal minimalnya $25, kemampuan belinya cuma sampai 1.250 gitu. Kalau kita mau ningkatin lagi, macam paket open account gitu, bukan? Ya. Iya. Mungkin itu jadi kekurangan karena itu, Mas, kalau misalkan kita mau meningkatkan lagi, misalnya kita mau investasi nih, kita mau beli hariannya pengen kita tingkatin lagi nih, kita kan kayak nambah paket gitu loh, Mas. Itu jadi kayak sebuah kerugian gitu mungkin. Tapi menurutku ya itu nggak kerugian sih. Nggak tahu, soalnya belum pernah nyoba ya. Soalnya aku lihat aku pernah lihat di videonya Ryan Filbert itu malah leverage termasuk kelebihan bukan kekurangan. Iya, harusnya sih itu kelebihan sih, Mas. Ini memang websitenya yang salah. Maafkan saya menggunakan sumber yang salah. Typo. Enggak. Ini memang belum ku baca-baca lagi. Soalnya aku sendiri ngerasa emang leverage harusnya masuknya sih di kelebihan sih. Karena buying power-nya itu bisa lebih jauh daripada modal minimumnya. Walaupun untuk naik lagi, misalkan untuk bayar buying power-nya itu lebih lagi harus nambah. Ibaratnya kayak beli paket lagi, cuman kan tidak semua orang mau untuk itu gitu loh. Dengan buying power yang tambah gede kan juga meningkatkan resiko yang jauh lebih besar kadang. Oke. Gimana ya, Mas Arga? Mungkin bisa sharing lagi. Aku juga bingung soal ini. Itu aja sih yang tak tanyain. Mungkin gini, Mas, kalau dikatakan kekurangan kan kadang ketika buying power-nya tambah besar, model yang digunakan kan tambah besar, Mas. Resiko untuk loss-nya pun juga jadi lebih besar gitu. Jadi kadang kan orang ada yang tergiur dengan bisa tambah naik ke sini nanti bisa beli sampai ke sini gitu. Anjay, Mas Dedi. Oke. Soalnya kalau katanya Ryan Filbert ya, semakin tinggi leverage-nya malah semakin aman, semakin jauh dari margin call. Kalau mungkin kalau izin Anda ya, mungkin kalau itu
kondisinya kita apa namanya kita acuan kali. Mungkin kalau beda lagi kalau ceritanya kalau kita boncos gitu. Jadi kan kayak boncosnya kita lebih dalam kena marginal gitu. Mungkin jadi boncosnya kita lebih besar gitu. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi sih Mas. Ayo siapa kaum ini BNB is my best friend. BNB tidak BNB itu ya. Aku belum transaksi. Fokus di saham. Aku kaum BNB is my best friend aku. Ngacung, kok bisa ngacung sih aku? Oh iya, aku jadi co-host. Oh, tempat mana? Mungkin ada yang udah pernah invest di bisa trading Kalau di di forex tuh ada sih. Siapa sih? Riju itu loh, Mas Riju. Tapi nggak tahu nggak join no. Mas Riju, Mas Ray. Yang itu di forex. Orangnya nggak ada. Kalau di kripto tuh siapa ya? Teddy, Dika. Ya, Ted, kamu udah di kripto, Ted? Dika juga belum join tadi. Belum. Ini Ananda Wijaya bukannya Dika. Maksud Ted? Tapi kok pernah bikin story tentang kripto tadi? Forex ya Mas, waktu itu ya Mas. Oh, yang di kayak TikTok itu loh. Bukan itu Forex ya Mas. Mas Teddy waktu itu kayaknya. Oh, aku lihatnya kan salah gitu. Cuman ini sih kalau dari aku pribadi tuh yang bedain forex, kripto sama saham tuh ini namanya volatilitas sama gejolak pasarnya. Kalau di pasar modal itu apa-apa tuh kayak lebih apa namanya? Pengawasannya tuh lebih ketat gitu loh. Jadi cenderung lebih aman dan juga yaitu walaupun tingkatnya high risk tentu tapi ada yang mengawasi kayak manipulasi harganya terus kayak tadi UMA dan juga apa namanya suspend gitu ya, walaupun suspend tetap naik atau turun tuh pasar yang menentukan, cuman ada pihak yang mengontrol itu. Tapi kalau di forex itu kayaknya jelas deh nggak ada yang mungkin kalau turun nggak ada ARB kan, jadi kalau rugi ratusan persen ya udah syukurin aja gitu. Cuman ya itu Terus marketnya 24 jam. Marketnya 24 jam. Kalian ikut marketnya tenang 24 jam. Tapi untuk apa forex sendiri itu kan dia kadang ikut yang pialang itu loh Mas. Broker itu. Ya itu kayak gitu. Resikonya tuh kayak lebih bisa ditekan gitu Mas. Kalau yang ikut di broker gitu loh, kayak di pialang misalkan kayak gitu. Karena memang modalnya gede sih Mas. Itu kayak reksadana gitu nggak sih maksudnya? Pakai bot ya itu. Yang apa Mas? Itu yang pialang itu enggak pakai bot. Enggak reksadana. Jadi sama di pasar forex dan itu juga di kripto juga. Maksudnya itu kayak kita ngikut sinyalnya itu pialangnya itu atau gimana gitu? Kayak dikelolakan gitulah istilahnya. Ngikut signalnya dari pialangnya itu gitu. Cuman nggak bot gitu loh. Jadi kayak kita bisa kayak nitipin ke orang lah ibaratnya. Enggak investasi. Kalau boncos itu gimana? Kayak pulpen gitu, boncos. Ngikut malah boncos. Oh, nah itu ngeri Mas, beda lagi. Kayak yang di eToro bukan sih? eToro. Wah, gak paham juga Om. Kak, eToro itu. eToro bukannya buat beli saham luar negeri? Ethereum tuh kripto nggak sih? Ethereum kripto. eToro, ya eToro. Ya, eToro. Tapi katanya eToro ini bodong. Itu kan kadang gitu Mas, kan modalnya untuk pialang itu kan gede Mas. Kurang lebih ya seratusan juta gitu. Cuman kan mereka memang selalu kayak ngasih kenaikannya itu 1-5% sehari.
Sehari, ya. Ya, kadang ada yang nggak ikut signalnya mereka gitu loh, kayak mungkin nyoba-nyoba gitu-gitu kan. Kadang juga bisa gitu loh, Mas. Oke. Sudah nggak paham sih aku, nggak nyantol. Saya belum pernah nyoba. Iya sih, harus nyoba Pernah kalau nambang, ini, Mas. pernah nambang kripto nggak? Kayak Bitcoin gitu, nambang Bitcoin gitu. Pernah. Nah, dapat Itu tapi lama gitu, Mas. Itu kan kayak Itu pakai kan- bot gitu kan, Mas. Itu nambang itu maksudnya gimana sih? Nyolong. speknya Enggak. tuh Ya komputernya kita harus luar nungguin. biasa itu. Susah banget. Nambang itu susah banget. Nungguin turun maksudnya nambang. Nungguin dapat poinnya. Misalnya dapatnya 0,00001. Itu untuk gitu. biasanya per 1 jam. Oh gitu. Jadi untuk kita satu Bitcoin itu bisa sampai bertahun-tahun sampai bulan-bulan. Keluar duit apa gratis? Gratis, pakai tapi komputermu Tergantung harus aplikasinya sih. Komputermu tuh harus apa gitu. Kita kayak beli mesinnya gitu loh, Mas. Beli sistemnya gitu. Oh. Lah, tapi ini katanya ada teknologi blockchain. Berarti kalau udah ada yang punya, enggak. Jadi kita punya orang nuyol. Tak ceritain sejarahnya kripto ini ya. Kita aja, mohon maaf menyela. Gini, kripto ini termasuk Bitcoin ya, itu tuh sejarahnya dulu dibikin karena ini protes terhadap uang konvensional, yang karena uang konvensional itu pemerintah lah, negara manapun itu nyetak itu seenaknya gitu loh. Jadi yang dicetak semakin banyak. Jadi kalau istilahnya apa, yang alat pemuas itu ekonomi itu kalau uangnya semakin banyak tapi alat pemuasnya itu nggak bisa mencukupi, itu kayak rasanya nggak enak, Om. ya itu apa yang ya istilahnya kalau kita punya uang beli, nah kita beli itu alat pemuas underlying itu gini. Jadi kalau semakin banyak uang beredar itu nanti nilai uang itu akan menurun, walaupun nominalnya sama, nilainya menurun, yang jatuhnya inflasi ya kan, inflasi. Makanya biar kita menabung. Soalnya kalau dulu ada dasar emasnya. Di dasar apa? Dilandasi emas setiap uang yang keluar. Jadi nggak ada inflasi. Oh, underlying-nya emas. Kalau sekarang underlying-nya emas. Ya kan, emas itu kan ada nilai intrinsiknya lah, maksudnya. Jadi intrinsiknya tuh misal 100.000 ya segitu. Kalau uang kan enggak. Nilainya sekian, nanti bisa turun nilainya. Nah, itu tuh mereka protes bikin ini cryptocurrency, dan cryptocurrency yang tak tahu ya, ini Bitcoin itu hanya ada berapa ya, sekitar 20 juta atau 24 juta kalau nggak salah waktu itu baca. Dan sampai detik ini yang sudah tertambang itu hampir 80 atau 90%-an. Jadi 18 jutaan yang sudah tertambang. Jadi walaupun nanti kalau sudah 100% tertambang, ya udah kayak apa ya, yang menjadi naik turunnya Bitcoin itu ya demand dan supply-nya itu, siapa yang mau beli Bitcoin mahal ya harganya naik itu. Jadi sejarahnya Bitcoin itu seperti itu, biar nggak mata uang konven kan nilainya semakin turun ya, jadi jatuhnya inflasi, makanya kita harus investasi, memperkerjakan uang kita biar nilainya naik gitu. Jadi mereka protes ini. Berarti kalau nambang itu dapatnya dari mana sih sebenarnya? Kalau nambang gini Mas, kan ada pasarnya, ada marketnya. Kan kayak misalkan setiap website gitu, misalkan Indodax, rekeningku, Pintu gitu. Ya, mereka kan dikasih margin kriptonya. Misalkan Pintu cuma boleh ngejualin 50.000 Bitcoin, misalnya kayak gitu. Nanti rekeningku 100.000 Bitcoin gitu loh, Mas. Nah kan jumlah Bitcoin kan tadi banyak banget gitu loh, Mas. Jadi yang tidak dijualkan di marketplace tadi itu bisa ditambang. Nah, ditambang tuh berarti bahasa kasarnya nyolong, ya? Bener, nyolong. Maksudnya nyuri dari marginnya mereka gitu. Dibilang nyuri sih ya enggak sih, Mas. Cuman kayak ya itu enggak. Berarti itu legal. Iya, nyatanya kayak rekeningku itu dia juga nambang kok, Mas. Dia website itu mereka punya sistem penambang juga. Soalnya Bitcoin itu
Itu enggak sih? Tapi aku pahami gitu sana. Kalau emas kan nambangnya dari dalam tanah kan. Nah, kalau Bitcoin itu nambangnya dari gimana toh? Dari suatu tempat mana gitu. Jadi gini loh. Kayaknya ini beda Bitcoin tuh kayak uangnya tuh udah tersebar di website di internet. Nah, jadi kalian butuh sesuatu kayak ada kodenya khusus gitu loh untuk Bitcoin. Jadi nanti kayak kita nambangnya ya bener tadi kayak kalau emas kita nambangnya di tanah, tapi kalau Bitcoin kita nambangnya di internet kayak gitu loh. Aku mau tanya. Ya Mas, berarti uang yang Bitcoin yang ditambang itu nggak ada yang punya gitu maksudnya? Iya. Iya, nggak ada yang punya. Oh gitu. Nah, terus tuh di website kira itu mana gitu? Punyanya. Tak kira itu tuh punyanya yang kayak toko kripto apa siapa tadi dicolong sama itunya Bitcoin miner. Oh iya. Itu kayak ada itu loh Mas. Itu kan kalau misalkan lihat kalau ngikutin Nas Daily loh Mas. Dia itu ketemu sama investor kripto yang bikin dunia digital. Oh iya. Nah, dunia digitalnya itu lah di situ ada kriptonya, ada Bitcoinnya gitu. Jadi bisa jual beli di situ, pakai kayak Minecraft gitu Mas, pakai karakter gitu. Beli sesuatu di situ, itu juga bisa nambang di situ gitu. Jadi banyak kripto itu kan banyak metodenya karena dia digital itu loh Mas. Di website bisa, di dunia digital itu bisa kayak gitu. Dan biasanya lama kalau nambang. Itu kalau miner itu butuh komputer yang high spec itu ngapa ya? Sampai kadang rebutan kartu VGA itu gimana ya maksudnya? Gini, aku pernah baca di itu postingannya siapa yang pernah ngisi kelas di ISP itu siapa namanya? Pak Andika Wijoyo. Nah, itu pernah bahas tentang Bitcoin juga. Itu katanya itu ya demand supply-nya VGA itu juga bisa dimanfaatkan dengan Bitcoin itu. Jadi kenapa VGA bisa harganya tinggi itu karena permintaan buat nambang Bitcoin itu semakin banyak. Dan sampai sekarang katanya sudah 90% kalau nggak salah. 80 atau 90% Bitcoin yang sudah tertambang di seluruh internet yang tersebar. Gitu sih. Coba di scroll-scroll atau nanti tak share kalau udah ketemu lagi. Iya. Pernah baca sih ya. Itu kalau nggak ada VGA nggak bisa mining gitu? Jadi kalau gini sih, mungkin bisa tapi lama gitu. Jadi kayak kita bisa Mas, bisa nggak pakai VGA? Mungkin tapi semakin high spec semakin cepat gitu kali ya mungkin. Iya, makin high spec yang didapat makin banyak sama makin cepat. Oh. Ya istilahnya kayak gitu sih. Soalnya kan semakin cepat VGA-mu istilahnya VGA aku kelas pertama, level pertama, VGA-mu level 4. Otomatis VGA level 4 lebih tinggi daripada level 1 gitu loh, lebih cepat. Jadi untuk mining itu lebih cepat level 4-nya gitu loh. Berarti kayak misalnya nambang pakai bego sama pakai sekop biasa gitu ya, Mas? Iya. Ya. Teman siapa yang gitu lah bego? istilahnya. Bego itu level 4, VGA level 4 lah. Kalau pakai sekop tuh level noob lah, level 1 gitu. Apa meneh nganggo tangan ya, Mas? Nah, aku tambah suwi. Dulu aku pernah nyoba nambang kayak gitu, butuh waktunya lama banget sih. Itu dari beberapa website itu sampai aku nyerah toh. Hilang. Pakai Windows XP bisa berapa ya? Per 1 jam atau per 30 menit? Windows 2000 boleh juga. 0 untuk per 1 menit atau 1 jam. Dan itu baru bisa ditukerin kalau udah 0,01. Kayak gitu. Pakai Windows XP bisa nggak? Kayaknya udah nggak kuat, udah pakai kakek. Nambangnya nggak kripto lagi Mas, nah itu Mas. Malah bablasan sampai mana-mana nanti nambangnya.
Paling petani mau jual gabah di online pakai XP. Terus mau bahas apa? Udah kelar. Oh iya, mau tanya. Mau rapat bentar. Iya. Monggo Mas. Kalau tadi mau tanya hubungannya antara forex sama emas itu ada hubungannya nggak sih? Kalau misalnya kalau harga emas naik, forexnya turun atau naik gitu nggak? Ataupun sebaliknya? Kayaknya kalau gold per US dollar itu ada sendiri sih, Mas. Beda sama emas yang murni, emas logam mulia gitu. Jadi ada hubungannya ya? Kalau secara bentuk sih mungkin ada, tapi kalau harganya mungkin beda jauh kok Mas itu, Mas. Oke. Kalau korelasinya sama IHSG mungkin ya. Biasanya kalau IHSG lagi naik itu harga emas turun. Pas corona tuh balikan toh. IHSG-nya jerubur tuh emas sampai 1 juta per jam kan. Terus itu forex juga biasanya rupiah melemah tuh. Iya. Kalau rupiahnya tambah mahal tuh berarti rupiah pelemahan ya. Ya, kalau rupiah melemah tuh IHSG-nya juga melemah biasanya. Rupiah tambah mahal. Kalau analis, oh iya. Aku kalau baca traders note-nya analis tuh gitu biasanya. Lihatnya rupiah juga. Kalau rupiahnya closing di hijau, biasanya dia bilangnya IHSG mungkin hijau tuh. Mungkin lihat korelasinya di situ sih. Oke. Soalnya kan forex itu kan kayak sebenarnya kan mata uang kan. Kalau mata uang kan sebenarnya kalau secara makro kan underlying-nya kan emas biasanya. Dulunya ya biasanya. Tapi nggak tahu sekarang gimana masih berlaying ke emas atau enggak. Tapi katanya kalau Indonesia masih sih katanya. Masih ya? Saya nggak tahu. Oke. BTW. Oh iya Mas Rin, makasih Mas. Tadi insight-nya mantap sekali. Mau sama lagi? Mau tanya lagi? Ya, makasih Mas. Oke, udah. Aku dong. Terima kasih. Kalau misalnya emas batangan sama emas perhiasan tuh, kalau mau investasi mending mana? Emas batangan. Oh, Mas batangan. Value-nya lebih emas batangan. Emas batangan sih Mas. Cuman kan kadang kalau cewek kan beda. Ada yang pikiran kalau emas perhiasan itu karena bisa dipakai juga investasi buat diri gitu loh Mas. Untuk mempercantik diri gitu. Tapi emas tuh worth it nggak sih? Menurut kok enggak ya? Ya menurutku sih itu karena harga jual dan belinya itu terlampau lumayan. Misal di Mas Antam tuh sekarang 860 kita beli maksudnya, jual cuma 830. Kalau di saham lumayan sih keluarnya 30.000. Kalau buat jangka pendek nggak bisa emang ya. Itu deh, paling nggak setahun lah itu. Emang start jual belinya terlalu jauh sih. Terus, tapi ya itu fungsinya emas tuh bukan buat investasi loh, tapi hedging, melindungi nilai. Jadi kita beli emas tuh cuma buat melindungi nilai uang kita terhadap inflasi sebenarnya. Kalau aku baca sih gitu sih. Sepakat. Ini ada pertanyaan nih dari Raihan, mau dijawab gak, Din? Oke, santai aja Mas. Slow. Aku soalnya kan basicnya emang nggak ekonomi banget Mas. Siap. Jadi slow. Kadang nggak begitu paham gitu. Ekonomi. Jangan-jangan ini anaknya Karl Marx tuh, Eko Nuryanto. Nggak ada kan orangnya? Canda. Nggak ada, mana? Oke. Kalau ada aku live meeting soalnya. Floating exchange rate. Kayaknya nggak berdampak buruk sih malahan sih Mas. Kalau aku pribadi ya Mas. Oke. Karena kan semakin kesini kan ya kita juga melihat banyak faktor gitu, misalkan dari kebutuhan sehari-hari, dari pasar yang lain juga, dari pasar modal di negara lain juga kayak gitu. Kalau misalkan pakai floating exchange rate, kayaknya lebih
lebih untung sih kalau aku pribadi, Untuk domestik ya. lebih menguntungkan gitu. Iya, lebih menguntungkan domestik kayak gitu. Nah, berarti kalau yang kutangkap dari jawaban Mas Udin, potensi return-nya lebih besar karena dengan floating itu kan berarti fluktuasinya lebih tinggi, ya kan? Iya. Oke, jadi fluktuasi yang lebih tinggi bisa opportunity untuk get higher capital gain itu lebih besar gitu. Menurut Mas Udin Ya gitu ya? dapat lebih besar, Oke. tapi tidak menutup kemungkinan untuk Lebih rugi juga. itu juga untuk loss lebih banyak juga kayak gitu. Oke, siap. Tapi ini mau nanya nih, Hen. Kan kamu anak Thank you Mas Udin. Si Rian kan anak IFP. Masih. Ya semuanya sih aku nanya. Bener gak sih kalau mata uang kita tuh misalnya menunjukkan kekuatan ekonomi kita? Kalau mata uang aku nggak tahu ya, tapi waktu itu yang aku baca teorinya siapa ya di ekonomi ada logam pai. Logam itu sebagai simbol kekayaan. Makanya kan kayak tadi dibahas emas di sini sebagai alat investasi. Ya karena emas tuh juga salah satu aset yang menunjukkan kekayaan suatu negara. Coba aku buka nama ini. Cadangan emasnya gitu, jumlah cadangan emasnya. Oh iya. Logam mulia. Artikel kayak gitu. Logam mulianya. Oh, emang itu biasanya dia materi gitu. Ekonomi makro sih biasanya kayak itu maksudnya. Iya, itu sejarah ekonomi sih. Waktu zaman sebentar aku buka dulu ya. Kemarin habis presentasi juga. Dan aku waktu itu bawa materi itu. Kira-kira itu ya. Cuman aku mau nambahin yang ini dong, yang floating exchange rate dan fixed rate ini. Boleh. Siapa yang mau masuk? Saya. Ya, makasih. Saya Ilham Afandi, absen 20, izin bertanya, izin menjawab. Oke, nak. Nilai nggak saya bonusin ya kalau telat absen. Ini tuh kayak berhubungan sama yang kuliah umum kita ya, di waktu tingkat 2 kamu jadi MC itu yang apa namanya? LCS, Local Currency Settlement. Itu kan kayak Indonesia, Malaysia sama Thailand itu menggunakan LCS itu. Jadi kalau negara yang sudah bekerja sama menggunakan LCS itu, kita berdagang ke Malaysia atau Thailand, tidak usah menukarkan uang kita ke kurs lain dulu. Kita membeli dengan kurs kita, yaitu rupiah. Dan itu karena apa? Untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Jadi kan kalau dolar kan laku di mana-mana, kalau rupiah nggak laku di mana-mana. Nah itu ternyata floating exchange rate itu nggak sedikit sih, malah berpeluang bagi para eksportir. Jadi Indonesia itu dulunya katanya itu bisa didesain menjadi negara ekspor, kan banyak tuh kekayaannya. Nah misal ekspor kalau rupiahnya sekarang 15.000 daripada rupiahnya 13.000, kan kita uangnya lebih banyak yang 15.000. Nah itu waktu itu agak sedikit debat pembicaranya, yaitu dari Bank BNI dan juga eksportir. Jadi BNI itu menginginkan, yaitu pemerintah lah, menginginkan rupiah itu kuat gitu. Cuman ternyata eksportir itu pengennya rupiah itu malah lemah. Jadi dia ekspor ke luar negeri, dapat uangnya kan semakin banyak. Dia gitu. dapatnya semakin banyak. Nah ternyata kalau rupiah lemah itu bagaimana kita untuk mengekspor barang ke luar negeri. Nah, gitu. Cuman kalau rupiahnya menguat, berarti kita sebagai konsumsi lah. Jadi kita yang impor. Jadi itu memang floating exchange rate itu bisa menentukan lah negara kita itu mau sebagai negara konsumtif atau produktif. Nah itu dari exchange rate ini, kalau lemah itu malah kita berpeluang untuk menjual barang ke luar negeri biar semakin banyak uang yang kita dapat. Cuman kalau murah itu kita beli barang dari luar negeri. Itu sih yang ingin aku sampaikan daripada fixed exchange rate. Oh sorry, yang tadi itu Tapi aliran bisa. merkantilis yang tadi aku bilang, cuma namanya aku masih cari. Tapi sebenarnya kalau floating sama fix itu tergantung perekonomian suatu negara nggak sih?
Kenapa? Bergantung Sebetulnya sama perekonomian iya, negara nggak sih? Ini kayaknya menyesuaikan. iya ya. Menyesuaikan benar. Soalnya kan dari zamannya Soeharto itu kan minyak bumi kan di Indonesia lagi benar-benar boomingnya, makanya nerapnya sistem fix kan. Iya, betul. Mau pergerakan seperti apapun bisa ditanggung dari minyak Devisa. bumi. Tapi devisa minyak bumi itu. Terus tapi kalau zaman sekarang dengan persaingan